Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Majene akan melakukan praktek coaching. Saya Marhamah dari SMA Negeri 1 Pamulang sebagai supervisor. Kemudian di sebelah kanan saya M. Arham Amullah sebagai coach dari SMP Negeri 2 Majene. Samping kiri saya Siti Nasra dari SMP Negeri 2 Majene sebagai coach. Oke, selamat menyaksikan. Jadi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini Pak kita akan sedikit berbincang-bincang terkait nanti Bapak akan melaksanakan proses coaching. Jadi hari ini di sini saya sebagai supervisor, saya ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap Bapak. Oke, jadi yang pertama, sebelum saya mengamati proses coaching Bapak dengan coach siapa namanya yang menjadi coach Pak? Sebentar saya akan coach Ibu Nasra. Jadi sebelum saya mengamati proses coaching tersebut, saya memiliki rubrik penilaian. Jadi nanti saya akan mengamati kemudian menilai berdasarkan rubrik tersebut Pak. Jadi adapun rubrik tersebut itu nanti saya akan melihat dan mengamati apakah proses coachingnya nanti itu sesuai dengan alur tirta itu. Jadi itu yang pertama Pak. Jadi yang kedua itu bagaimana nanti Bapak akan sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap si coach atau Bu Nasra ini. Dan yang ketiga adalah saya akan mengamati bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan Bapak. Jadi seperti itu Pak. Oke, siap. Jadi saya juga akan melihat apakah prinsip coaching ini sudah berjalan pada proses coaching sebentar ini. Coach sebentar ini. Jadi prinsip coachingnya itu yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua itu adalah proses kreatif, dan yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Oke. Berikutnya Pak, sebelum kita lanjut ke bagian kegiatan coachingnya nanti, saya memiliki beberapa pertanyaan Pak. Jadi pertanyaan pertama Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat Bapak melakukan proses coaching? Kompetensi yang saya akan kembangkan Ibu ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu. Jadi ada 3. Jadi ada 3 kompetensi ya Pak ya yang ingin Bapak kembangkan. Jadi kalau boleh saya tahu Pak, dari ketiga kompetensi ini yang Bapak tadi sebutkan, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin lebih spesifik untuk dikembangkan kemudian diobservasi pada saat ini? Oke, jadi sebentar saat coaching dengan Ibu Nasra, dari 3 kompetensi yang saya sebutkan tadi, saya akan lebih spesifikkan di 2 kompetensi Ibu. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif. Yang pertama, yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kemudian terkait dari kompetensi yang akan Bapak Pak, indikator apa saja yang akan Bapak akan laksanakan pada saat proses coaching tersebut? Jadi sebentar saya akan mencoba, saya ingin mengeksplor ide-ide dari si coach nanti atau gagasannya, bagaimana si coach bisa memecahkan masalah yang akan diutarakan sebentar. Jadi seperti itu ya Pak ya? Ya. Oke, jadi untuk kegiatan kita saat ini yaitu observasi. Jadi kita sudah berada di ujung sesi. Jadi nanti saya akan mengamati proses coachingnya Bapak dengan Ibu Nasra. Jadi setelah proses coaching nanti selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Pak ya. Jadi kita akan membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching nanti di percakapan pasca observasi nanti. Oke, jadi kalau begitu Pak, Bapak bisa panggil Ibu Nasra, kemudian
kemudian Bapak bisa langsung melaksanakan proses coachingnya. Semoga lancar dan semoga berhasil, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Saya bisa panggil? Ya, silakan. Oke. Oke, Assalamualaikum Ibu Nasra. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, tapi ada rasa-rasa malu sedikit. Begitu. Mungkin Ibu bisa apa? Saya dengar-dengar Ibu tadi disebut tadi galau, lagi galau. Saya juga dengar dari teman-teman seperti ada yang menceritakan, makanya mencari saya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu? Iya Pak. Tapi apa saya tidak mengganggu ini waktunya Pak? Tidak, aman-aman. Ini lagi istirahat. Oke. Begini Pak. Saya kan guru IPA, Iya. mengajar di kelas 8. Nah, di kelas 8 yang saya ajar itu khususnya di kelas 8A yang membuat galau saya ini. Karena di setiap saya mengajar IPA di kelas 8A itu selalu bertepatan jam dengan PJOK. Jadi jam pertama kedua itu PJOK, kemudian dilanjutkan dengan di mata pelajaran IPA. Nah, yang membuat galau saya ini setiap selesai belajar PJOK, setiap saya masuk itu pasti siswanya hanya sebagian. Nah, adapun yang lain minta isi Bu, saya minta isi Bu, mau ganti baju, saya isi ke kantin Bu, mau makan apa, bahkan saya tidak tahu yang sebagian lain ini saya tidak tahu kemana. Itu yang membuat galau saya. Jadi setiap misalnya saya 2 jam pelajaran, pasti 1 jamnya itu terbuang karena kesiapan siswa kelas 8A itu tidak memenuhi, maksudnya tidak siap untuk belajar IPA karena mungkin merasa dia capek selesai olahraga. Oke, jadi saya simpulkan di sini Bu, kegalauan Ibu di sini karena jam pelajaran Ibu terganggu gitu. Iya, begitu sekali. Sangat terganggu. Oke. Menurut Ibu, saya mau gali sedikit. Apa yang lebih spesifik mengapa Ibu punya pandangan seperti itu? Siapa tahu siswa ini bukan karena olahraga atau ada yang lain, dia bisa telat masuk di kelasnya Ibu. Saya berpikir seperti itu karena bukan hanya saya yang mengalami seperti itu. Ternyata ada guru yang lain seperti itu. Setiap yang mata pelajaran yang berbarengan dengan mata pelajaran PJK pasti mengalaminya seperti itu. Jadi saya simpulkan bahwa kesiapan anak-anak belajar itu terkait dengan pelajaran setelah PJOK itu sangat kurang. Mereka lebih senang untuk meluangkan waktunya untuk istirahat, untuk makan, seperti itu Pak. Jadi semua mata pelajaran sama Iya. mengalami seperti itu. Iya. Oke. Jadi dari pembicaraan kita sekarang ini, Bu, apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan setiap saya ketika jam saya mengajar saya itu berbarengan lagi PJOK, anak-anak itu sebelum saya masuk di kelas, siswa itu sudah siap, bajunya juga sudah diganti dengan baju seragam sekolah, bukan lagi seragam baju olahraga Pak. Oh, begitu. Jadi bisa lebih spesifik perubahan yang diinginkan tadi dijelaskan kembali. Perubahan spesifiknya mungkin dengan kesiapan dari segi sayanya mungkin juga Pak, mungkin dengan materi ketika mapel IPA itu lebih menarik, mungkin siswa itu lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran IPA. Jadi kalau siswa itu lebih antusias, pasti mereka cepat-cepat mau ganti baju dulu cepat karena mata pelajaran IPA mau masuk. Seperti itu. Oke, dari penilaian Ibu ada apa? Ada skala itu 1 sampai 10. Menurut Ibu perilaku muridnya ini Ibu itu dia di skala berapa Ibu menurut Ibu? Kalau saya bandingkan dengan yang kelas lain, Iya. karena khusus 8A saja ini yang berbarengan dengan IPA, dengan PUJK itu skalanya 5. Skala 5. Ya. Kemudian
itu skala 5 tidak terlalu kecil itu Bu, atau memang segitu? Mungkin terlalu kecil sebenarnya Pak, tapi kalau dilihat dari kelas-kelas yang lain, Iya. kelas yang lain itu lebih di atas dibandingkan dengan kelas 8A, makanya saya kategorikan dia skala di titik 5. Oke, jadi yang ibu inginkan sebenarnya itu karena sekarang ibu nilai 5, ibu inginkan itu skala berapa? Saya sebenarnya maunya skala yang paling ideal, Nanti artinya 10. 10. Ya. Tapi karena ini baru saya mau belajar dulu mencapai itu apakah berhasil atau tidak, ya saya standar lah di skala 7 dulu Pak. Oh, jadi ibu target jangka pendeknya 7, Iya. tapi pasti punya harapan untuk skala 10 Iya. nantinya. Oke, jadi saya kembali bertanya Bu, jadi untuk mencapai skala 7 tadi yang ibu ungkapkan, bagaimana caranya Bu? Yang pertama dulu mungkin saya kumpulkan dulu semua kelas 8A, menanyakan keyakinan kelasnya itu seperti apa. Salah satunya bagaimana dia menghargai guru, kemudian keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati di kelasnya. Kemudian mungkin saya juga akan memperbaiki cara mengajar saya, karena mungkin cara mengajar saya itu mempengaruhi motivasi anak-anak untuk belajar IPA, sehingga antusias untuk belajarnya itu sangat kurang. Oke, dari dua tadi ini, pertama tadi keyakinan kelas, kemudian cara mengajar, mungkin ada hal yang lain lagi selain yang dua ini untuk mencapai skala 7 yang tadi. Hal lainnya tentunya saya akan berkoordinasi dengan wali kelasnya, tapi terkhusus untuk menerapkan cara mengajar saya. Mungkin cara mengajar saya terlalu menonton, jadi saya butuh kerjasama dengan wali kelasnya seperti apa ini anak-anak yang di kelas 8A. Intinya saya mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas 8A. Wow, bagus sekali Bu. Jadi artinya nanti ibu tadi akan menguatkan lagi keyakinan kelas kepada murid, kemudian memperbaiki cara mengajarnya, kemudian akan menerapkan juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Rencananya seperti itu Pak. Oke, jadi saya ingin bertanya lagi nih Bu, dari sekian banyak rencana yang yang ibu paparkan tadi, siapa-siapa yang menurut ibu bisa membantu merealisasikan rencana itu? Yang bisa membantu sebenarnya yang pertama itu adalah wali kelasnya. Ya, wali kelas. Kemudian rekan sejawat. Kenapa saya masukkan rekan sejawat? Ini terkait saya mau berdiskusi tentang pengalamannya membelajarkan itu seperti apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi wali kelas dengan rekan sejawat. Iya. Oke. Kemudian untuk rencana yang tadi ini Bu, kapan kira-kira akan dilakukannya? Insya Allah minggu ini saya rencana saya langsung berkoordinasi dengan wali kelasnya seperti apa, atau saya ingin mau lihat gaya belajar siswa kelas 8A itu seperti apa. Oke, mantap Bu. Intinya lebih cepat, lebih baik dilakukan agar perubahan yang tadi diharapkan itu bisa cepat juga. Iya, insya Allah. Kemudian baik Ibu, saya menanyakan lagi ini. Tadi Ibu sudah membuat rencana apa yang akan dilaksanakan ke depan. Mungkin Ibu komitmen seperti apa yang Ibu akan lakukan supaya bisa merealisasikan rencana tersebut? Komitmennya itu tentunya mau berubah lebih cepat, Ya. berkolaborasi dengan wali kelasnya, dan tetap semangat untuk bagaimana caranya ini supaya kelas 8A itu bisa seantusias mata pelajaran yang lain seperti kelas-kelas yang lain ketika mengikuti pelajaran IPA. Kalau terkait ke pembelajaran berdiferensiasi Bu, apa yang akan dilakukan tadi? Saya kan Komitmennya. berkomitmen untuk belajar
dengan rekan sejawat maupun belajar secara mandiri seperti apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Karena yang saya tahu itu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ada diferensiasi konten, proses, produk, tapi saya belum memahami bagaimana sebenarnya cara menerapkannya di kelas. Kemudian kita sudah mau hampir selesai di proses coaching ini. Jadi pendapat Ibu, apa hasil yang kita dapatkan dari percakapan hari ini? Alhamdulillah Pak, saya menemukan apa rencana saya ke depan untuk mengatasi permasalahan kelas 8 ini ketika akan belajar IPA. Begitu. Alhamdulillah kalau begitu. Oke. Alhamdulillah berarti Ibu sudah mendapatkan gambaran dari di awal tadi. Ibu galau, Iya Pak. Ibu bingung kenapa siswanya seperti ini. Kemudian Ibu ya tadi sudah menemukan sendiri apa masalahnya. Kemudian Ibu juga merencanakan aksi. Kemudian sudah berkomitmen. Semoga bisa dilaksanakan ya Bu. Ya, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah, saya senang sekali ini Pak dengan percakapan ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang ada ini. Oke, terima kasih. Saya tunggu Ibu bagaimana progresnya. Mudah-mudahan berhasil Ibu. Mungkin kedepannya kalau kita ketemu, kalau Ibu sudah melakukan aksinya, saya penasaran Ibu bagaimana hasilnya. Ya, insya Allah Pak, semoga ini berhasil. Oke, terima kasih Ibu. Jadi saya permisi Pak. Oke, silakan. Terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak sudah selesai melaksanakan proses hari ini. Alhamdulillah Bu, baru selesai tadi. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan tadi? Perasaan saya tuh sangat senang karena saya bisa melakukan coaching kepada teman dan guru. Alhamdulillah itu kesenangan tersendiri Bu. Bisa membantu rekan sejawat dari yang memiliki masalah. Kemudian saya ajak atau selalu mengajak coach tadi Ibu Nasra menemukan masalahnya sendiri, kemudian merencanakan dan membuat komitmen. Oke, jadi Pak, karena Bapak sudah selesai Iya. coaching, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi ini merupakan pembicaraan masa observasi yang telah Bapak tadi laksanakan. Jadi pertanyaan pertama saya itu Pak, kira-kira bagaimana Bapak menilai performa Bapak terkait dengan kompetensi coaching yang telah Bapak laksanakan tadi pada proses coaching dengan Nasra tadi? Oke, jadi yang saya bisa nilai dari proses coaching tadi Bu, saya sudah berhasil melaksanakan prosesnya sesuai dengan alur Tirta Bu, karena di awal tadi saya melakukan melakukan tujuan dengan coachingnya, kemudian saya berhasil coaching menemukan sendiri atau mengidentifikasi masalahnya, kemudian membuat rencana aksi, dan tadi si coaching berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksinya nanti. Selain itu kompetensi yang saya harapkan, yang saya mau kembangkan, alhamdulillah tercapai juga Bu, yaitu mendengar aktif. Dari selama proses coaching tadi saya betul-betul mendengar aktif prosesnya. Kemudian saya mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Dari pertanyaan berbobot tersebut, alhamdulillah si coaching bisa mengeksplor ide-ide gagasannya secara mandiri dan menemukan tadi solusinya. Jadi Bapak tadi Bapak sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta ya? Iya, betul. Jadi sekarang bolehkah saya menyampaikan sedikit tentang
tentang hasil pengamatan yang saya lakukan tadi terhadap Bapak tadi pada saat melaksanakan proses coaching. Oke, boleh silakan Bu. Sangat senang Bu kalau dapat juga umpan balik. Oke. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi ini proses coachingnya berjalan dengan lancar. Jadi antara Bapak dan si coach tadi ini juga sudah sesuai dengan alur kita, jadi sesuai dengan alurnya. Kemudian Bapak juga sudah berusaha untuk menggali coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, dan juga saya melihatnya bahwa si coach tadi ini merespon terhadap pertanyaan-pertanyaan Bapak. Dan di sini juga terlihat prinsip coachingnya. Jadi alhamdulillah, jadi menurut pengamatan saya ini tadi proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar, dengan bagus, sesuai dengan prinsip coachingnya. Jadi alhamdulillah, jadi setelah mendengarkan hasil pengamatan saya tadi, Pak, bagaimana menurut Bapak? Dari paparan Ibu tadi, jujur Ibu sangat senang sekali. Ternyata ini pertama kali saya melakukan coaching dengan rekan sejawat. Alhamdulillah, kalau menurut Ibu sesuai dengan alur kita. Tetapi pasti ada kekurangan, dan kekurangan itu saya akan tutup Ibu dengan tetap belajar lagi Bu, tetap melakukan latihan-latihan berikutnya. Oke, jadi baik Pak. Jadi sekarang Pak, kita hampir berada di sesi akhir. Jadi sebelumnya itu, adakah rencana tindak lanjut Bapak untuk kedepannya? Rencana lanjut saya ke depannya Ibu, saya akan menggali referensi lagi lebih lanjut terkait bagaimana itu proses coaching, bagaimana sebagai coach yang betul-betul baik. Kemudian saya di YouTube banyak video-video itu, saya bisa belajar itu. Kemudian saya akan peka melihat rekan sejawat ketika ada mungkin ada yang lagi galau atau apa, mungkin dengan itu semakin banyak yang kita coaching, praktek ini akan kita bisa pahami dengan baik. Jadi rencana tindak lanjutnya Bapak ini adalah tetap berlatih, tetap belajar. Jadi supaya bisa lebih istilahnya bisa men-coach rekan-rekan sejawatnya nanti, begitu ya Pak ya? Ya betul Ibu. Jadi kita sudah berada di akhir sesi Pak. Jadi mungkin ada yang mau Bapak sampaikan? Mungkin saya hanya ucapkan terima kasih Bu sudah meluangkan waktu sebagai melihat proses coaching saya. Terima kasih Bu. Jadi kita akhiri percakapan pasca observasi hari ini Pak. Jadi semoga rencana tindak lanjutnya berjalan dengan lancar. Ya, oke. Jadi tetap semangat ya Pak dalam belajar dan berlatih. Siap Ibu. Oke. Jadi demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Majene akan melakukan praktek coaching. Saya Siti Nasra dari SMP Negeri 2 Majene sebagai supervisor. Kemudian yang di sebelah kanan saya Marhama dari SMA Negeri 1 Pambuang sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya Emharam Amullah sebagai coach dari SMP Negeri 2 Majene. Baiklah, selamat menyaksikan video percakapan coaching kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Nah, baiklah, pada kesempatan ini saya sengaja datang sekolah ini untuk melihat percakapan coaching yang akan dilakukan Ibu Mahama. Kalau boleh tahu, Ibu Mahama akan melakukan percakapan coaching. Ibu Mahama sebagai coach, kemudian yang sebagai coaching siapa? Oke. Apakah Pak Arham sudah ada di tempat? Sudah ada di tempat. Kemudian
sebelum Ibu Mahama melakukan percakapan coaching, di sini saya sebagai supervisor akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mahama. Apa boleh, Bu? Boleh, Bu. Begini, tapi sebelum saya mengajukan pertanyaan, pada saat melakukan percakapan coaching sebentar, saya akan mengamati, menilai sesuai umur penilaian yang akan saya berikan. Yang pertama itu apakah percakapan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur beta, yaitu menentukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian yang ketiga adalah rencana aksinya ke depan seperti apa, dan yang terakhir bagaimana tanggung jawabnya seorang coach terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya akan nilai itu bagaimana Bu Mahama mengembangkan kompetensi yang akan digunakan atau yang akan dikembangkan pada saat dilakukan percakapan coaching. Misalnya pada saat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana si coaching merespon pertanyaan-pertanyaan daripada Ibu Mahama sebagai coach. Nah, yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Jadi kalau boleh tahu pada kesempatan ini Ibu Mahama ini mengembangkan kompetensi apa pada saat melakukan coaching? Jadi yang saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap psikologi. Kemudian itu kan ada dua. Kalau secara spesifik kompetensi apa yang mau dikembangkan? Ya, jadi saya akan memberikan pertanyaan yang terbuka untuk psikologi, kemudian saya tidak akan melabel atau menjudge bahwa apa yang diutarakan itu salah atau seperti apa. Jadi yang dipaparkan tadi itu Bu Mahama tidak akan menjudge, tidak akan melabel, kemudian mengajukan pertanyaan itu merupakan indikator dari kompetensi yang akan dilakukan sebentar Ibu Mahama. Oke, kemudian yang saya mau tanyakan lagi di sini kompetensi yang akan diobservasi, saya ulang kembali ya, itu tadi mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian bagaimana harapan Ibu Mahama setelah melakukan coaching sebentar? Jadi harapan saya itu sebentar itu pada saat proses coaching berlangsung, jadi saya berharap bahwa si coach atau arahan ini akan mengungkapkan ide-idenya, kemudian gagasan-gagasannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Luar biasa Bu Mahama. Jadi sebentar pada saat melakukan coaching akan ada solusi dari permasalahan dari si coaching. Oke, kalau begitu silakan melakukan percakapan dengan Pak Arham sebagai coaching. Karena Pak Arhamnya sudah ada di luar, silakan dipanggil dan silakan mulai coachingnya. Saya panggil dulu. Ya. Selamat datang Pak Arham. Salam. Silakan Ibu Mahama dengan Pak Arham. Saya akan mengamati coachingnya sebentar. Ya, silakan dimulai dengan mulai. Jadi Assalamualaikum Pak Arham. Waalaikumsalam Ibu. Jadi apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi sedikit galau. Kenapa ini galau ini Pak Arham? Iya Bu, saya di sini cari Ibu karena saya ingin ada yang mau saya ceritakan. Pak yang bisa. Jadi akhir-akhir ini Bu, saya kebetulan mengampu di sekolah mata pelajaran informatika kelas 8. Nah, saya ambil 4 kelas, ada 8A, B, C, dan D. Nah,
Nah, di sini saya agak kewalahan Ibu di mengajar di kelas 8D. Oke, jadi kalau boleh saya tarik dari benang merahnya bahwa pembelajaran informatika di kelas 8D ini agak berbeda dengan kelas 8A, B dan C. Seperti itu ya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi saya sangat enjoy Bu mengajar di kelas lain, tapi saya tidak tahu di kelas 8D ini mungkin karena inilah saya mau curhat Bu untuk setidaknya saya bisa mendapat ide atau gambaran apa yang saya lakukan agar kelas ini juga sama dengan yang lain Bu, antusias di mapel saya. Jadi saya ingin bertanya lagi Pak, kira-kira apa ya, kenapa Bapak bisa berkesimpulan seperti itu terhadap kelas 8D ini? Ya, saya perhatikan Ibu, saya amati selama pembelajaran beberapa siswa di kelas tersebut, meskipun ada 1-2 orang yang aktif, tapi presentasi lebih banyak yang tidak aktif Bu, ogah-ogahan. Misalnya saya suruh kelek komputer, terkadang dia lebih suka di luar Ibu, jadi punya alasan misalnya, Pak izin dulu Pak ke kantin, saya tunggu di lab sampai akhir tidak ada datang gitu. Nah, itu yang makanya saya bilang ini kelas beda dengan kelas yang lain. Jadi berbeda ya Pak ya. Oke, jadi menurut pada pembicaraan kita kali ini Pak, jadi menurut Bapak apa yang Bapak harapkan setelah percakapan kita ini? Oke, jadi yang saya harap semoga murid-murid saya di kelas 8D ini Bu bisa berubah, setidaknya samalah dengan kelas lain. Misalnya sudah aktif belajar, tidak ogah-ogahan lagi, antusias mengikuti pelajaran saya. Jadi berarti Pak ini Bapak menginginkan ada perubahan ya? Ya, ada betul. lebih baik lagi di kelas Ya, 8 ini. ada perubahan lebih baik. Selanjutnya, jadi yang saya ingin tanyakan kembali lagi Pak, jadi perubahan seperti apa yang ingin Bapak capai di kelas 8D ini? Nanti itu perubahan yang saya inginkan, saya fokus minimal siswanya atau muridnya itu di kelas 8D itu ya sudah antusias belajarnya. Dengan antusiasnya belajar, ya harapan jangka panjangnya dia bisa betul-betul mengerti informatika. Jadi kalau saya boleh tahu Pak, Ya. jadi kalau saya membandingkan dengan kelas 8 yang lainnya, Ya. untuk kelas 8D ini dia berada di skala berapa Pak? Dari skala 1 sampai dengan sampai dengan skala 10 untuk kualitas pembelajarannya Pak. Kalau dari 1 sampai 10 itu saya bisa nilai kelas 8D itu nilai 4 ya Bu. Kok bisa Pak nilai 4? Ya itu tadi yang saya bilang, karena betul-betul muridnya ini Bu semangat belajarnya kurang, ogah-ogahan, tidak antusias ya. Ya, jadi untuk kelas 8D ini kira-kira Bapak menginginkan berada di skala berapa? Kalau harapan jangka panjangnya pasti maunya 10 Bu, tapi jangka pendeknya ini saya fokuskan sampai nilai 8 dulu Bu. Jadi Bapak menginginkan berada di skala 8 ya? Ya 8. Jadi menurut Bapak untuk mencapai skala 8 ini apa yang akan Bapak lakukan terhadap kelas 8D ini? Yang pertama yang mau saya lakukan bagaimana caranya siswa ini bisa berubah dulu mindset pemikirannya, karena
Karena informatika itu Bu hampir sama dengan matematika sebenarnya materinya, bukan hanya berpraktek tapi ada main logika, main berpikir juga. Mungkin pikirannya siswa ini sulit ini materi informatika, makanya mungkin itu alasan. Jadi itu yang mau saya lakukan dulu. Kemudian saya akan membuat atau merancang metode pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin itu bisa membuat siswa ini bisa berubah ke skala yang saya harapkan pada jangka pendek. Oke, jadi Bapak itu inginnya mengubah mindset siswa kelas Iya, 8D ini dulu, kemudian membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Ya betul. Kemudian mungkin ada cara lain lagi Pak untuk mencapai skala 8 tadi ini. Kalau cara lainnya mungkin saya akan mencari dulu minatnya di mana, kemudian saya akan sinkronkan dengan pembelajaran saya, mungkin itu. Jadi bagus sekali Pak. Jadi artinya Bapak akan menyesuaikan dengan pembelajaran yang akan mereka terima sesuai dengan kesiapannya. Ya, seperti misalnya kita lagi trennya sekarang pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya akan arahkan ke situ. Bagus sekali Pak. Oke. Jadi saya mau bertanya lagi nih, Pak. Ya, silakan. Dari sekian banyak rencana yang Bapak paparkan tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak ini untuk merealisasikan rencana Bapak ini? Yang bisa membantu yang pertama rekan sejawat, guru-guru di sekolah yang sudah berpengalaman menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan menggali informasi dari beliau bagaimana sebenarnya itu pembelajaran berdiferensiasi, apakah cocok digunakan atau diterapkan di kelas dengan kondisi seperti ini. Itu. Jadi berarti Bapak akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya? Ya, termasuk juga Ibu, saya akan, karena belajar berdiferensiasi pasti butuh sarana dan prasarana. Jadi saya pasti akan izin ke kepala sekolah, kemudian koordinasi dengan wakasek satpras, kemudian koordinasinya itu ya bagaimana saya bisa difasilitasi, misalnya MCD dan sebagainya. Betul sekali, karena segala macam sarana dan prasarana yang ada di sekolah pasti harus berhubungan dengan Wakasek, bagian sarana dan prasarana, dan untuk membuat pembelajaran yang menarik itu pasti membutuhkan sarana. Jadi kira-kira kapan rencana Bapak akan melaksanakan rencana yang tadi dipaparkan, kemudian yang rencana mana dulu yang akan Bapak dahulukan? Oke. Jadi saya akan memfokuskan di awal ini Bu, saya akan fokus bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya akan melakukan menggali informasi dulu Bu dari rekan-rekan guru, teman-teman di sekolah yang sudah berpengalaman. Itu yang akan jadi tugas saya. Setelah itu saya akan membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dengan harapan mudah-mudahan ada perubahan lah di kelas 8D. Jadi sekarang kira-kira komitmen yang seperti apa yang ingin Bapak capai supaya dapat merealisasikan rencana Bapak tadi? Komitmen saya yang pastinya akan menjalankan rencana yang sudah dibuat tadi, dan bukan hanya sekedar rencana tapi betul-betul berkomitmen melakukan. Jadi mulai dari awal tadi saya akan menggali informasi, kemudian akan membuat rencana pembelajaran seperti apa, dan semoga saya bisa menerapkannya di kelas nantinya dan ada perubahan.
berarti akan menyiapkan dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana Bapak tadi ya. Iya betul. Oke, jadi bagus sekali Pak. Ini menurut pendapat Bapak dari hasil percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah Bu, dari percakapan ini saya mendapatkan Ibu bisa memberikan saya atau bisa menumbuhkan ide-ide. Jadi dari permasalahan saya galau dari di awal, alhamdulillah dari percakapan ini saya bisa setidaknya mengidentifikasi tadi masalah saya, kemudian saya menemukan ide, kemudian saya tadi berasa membuat rencana, dan insya Allah saya bisa melaksanakan ini. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Kemudian berarti Bapak sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang Bapak rasakan hari ini ya. Jadi apa yang Bapak rasakan setelah perbincangan kita hari ini? Saya sudah tidak galau lagi Bu, saya sudah enjoy. Setidaknya saya sudah punya gambaran di kepala saya apa yang saya akan lakukan ke depan dari percakapan ini. Oke, jadi mungkin percakapan kita sampai di sini dulu Pak, karena sebentar ada lagi kegiatan. Ya, Jadi saya berharap semoga Bapak berhasil dalam melaksanakan kegiatan rencana aksi ini di kelas 8D, dan saya juga ingin mendengar hasil dari rencana Bapak setelah melaksanakannya di kelas. Oke siap, terima kasih. Kemudian saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Bu sudah mendengar curhatan saya. Semoga kedepannya Ibu tidak bosan-bosan saya hubungi lagi Bu ketika saya ingin ada lagi kegalauan saya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya. Permisi Bu. Mari. Ya, terima kasih Pak Ham. Oke, kembali lagi dengan saya Rumah Alma. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching dengan Pak Ham? Perasaan saya lebih baik setelah sepertinya pembicaraan tadi ini ada hasilnya. Jadi bukan hanya semacam mata berbincang kemudian tidak ada hasilnya. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah lancar ya Bu. Iya. Oke, jadi karena Ibu sudah melakukan coaching tadi ini, karena kita bertemu kembali di awal pertemuan kita itu adalah supervisi. Nah, kita ketemu untuk kedua kalinya ini adalah pasca supervisi. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ini merupakan terkait tadi setelah saya amati coachingnya. Jadi pertanyaan yang pertama saya, bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan proses coaching dengan coach tadi? Oke, jadi baik Ibu, setelah saya melaksanakan kegiatan coaching tadi, saya menilai diri saya sendiri. Jadi pendapat saya itu Ibu, saya merasa sudah melaksanakan atau melakukan kegiatan berdasarkan alur tirta Ibu. Jadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir itu adalah tanggung jawabku. Jadi itu menurut pendapat saya. Nah, jadi sudah sesuai dengan alur tirta itu yang benar. Oke, kemudian bolehkah saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya terhadap pada saat tadi Bu Mama sebagai coach dan Pak Ahmad sebagai coach? Bisa. Ya, terima kasih. Nah, tadi di sini saya pada saat coaching tadi saya memiliki beberapa catatan terkait pelaksanaan coachingnya, yaitu Ibu Mahama sudah
melakukan proses coaching yang sudah baik, sudah sesuai dengan alur kita, mulai menentukan tujuan, kemudian bagaimana Ibu Marhama mengidentifikasi atau menggali permasalahan yang dialami oleh Pak Arham. Kemudian yang ketiga, bagaimana Ibu Marhama itu menggali ide-ide supaya Pak Arham ini bisa menemukan rencana aksinya ke depan seperti apa untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang terakhir, catatan saya di sini, Bu Marhama juga sudah menampakkan tanggung jawab alur kita yang terakhir, bagaimana Pak Arham memiliki komitmen ke depan terkait solusi dari permasalahannya. Kemudian jadi rencana tindak lanjut Ibu adalah rencana tindak lanjut Ibu Marhama ini seperti apa setelah melakukan tadi coach dengan Pak Arham. Jadi rencana saya dulu yaitu kedepannya saya akan terus berlatih Bu. Jadi sehingga saya terbiasa untuk menggali atau mengeksplor ide-ide dari coach Ibu sehingga dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua itu terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach Ibu sehingga mereka terpancing dan bisa mengeksplor ide-ide mereka seperti itu. Oh, jadi Ibu Marhama intinya di sini harus banyak latihan supaya lebih terbiasa mengajukan pertanyaan, kemudian bisa menggali ide-ide dari si coach itu sendiri. Nah, menurut Ibu Marhama, kira-kira apakah masih ada yang lain selain itu banyak berlatih? Mungkin mencari referensi yang lain itu mungkin dari luar atau dari yang bersumber dari YouTube. Jadi intinya selalu belajar sedikit. Jadi dari pengamatan tadi selain alur Tirta tadi saya juga lupa sampaikan bahwa ada juga kompetensi indikator dan kompetensi yang ditambahkan Ibu Marhama itu sudah nampak, sudah terlihat mulai dari mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kedua mendengarkan secara aktif. Alhamdulillah Ibu, luar biasa sekali coachingnya tadi itu. Semoga sukses dan semangat terus Ibu. Baik. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Majene akan melakukan praktek coaching. Perkenalkan, saya M. Arham Amullah sebagai supervisor dari SMP Negeri 2 Majene. Kemudian di sebelah kanan saya Siti Nasra dari SMP Negeri 2 Majene sebagai coach. Kemudian di sebelah kiri saya Marhama dari SMA Negeri 1 Pamuang sebagai coach. Oke, selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang. Jadi nanti Ibu akan melakukan praktek coaching ya Ibu. Iya. Oke, kalau boleh tahu sebentar praktek coachingnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Marhama Pak. Oke. Jadi yang pertama sebelum kita melakukan Ibu sebentar melakukan proses coaching, ini ada rubrik penilaian. Jadi kita akan berdiskusi terkait rubrik penilaian. Jadi saya nanti sebagai observer akan mengamati Ibu apakah sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kemudian yang kedua, nanti bagaimana coach memberikan pertanyaan atau mengacu ke kompetensi coaching nantinya. Jadi tadi alur Tirtanya, kemudian yang kedua terkait kompetensi coaching. Nah, jadi sebelum Ibu
melakukan praktek coaching nantinya. Jadi saya tanya dulu, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif dari si coach. Kemudian yang ketiga, itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Dari 3 kompetensi coaching itu Ibu, saya mau tanya bagian kompetensi mana yang Ibu secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin diobservasi itu ada 2, Ya. yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya anggap saya lemah di situ, jadi saya mau mengembangkan kompetensi itu melalui coaching sebentar, Pak. Oke, jadi Ibu akan spesifik mengobservasi 2 tadi. Yang pertama tadi mendengarkan Aktif, dan mengajukan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bu, mantap. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator dari 2 kompetensi tadi Ya betul, yang 2 tadi. Ya Pak, ada 2. Yang pertama, kita tidak menjudge coaching, tidak memberikan label, asumsi. Kemudian yang kedua, khususnya pada pertanyaan berbobot, itu adalah dengan membuka pertanyaan-pertanyaan terbuka. Oh jadi begitu ya Bu. Oke. Kalau begitu selamat atau semangat Ibu sebentar untuk melakukan coachingnya. Silakan dipanggil Ibu Marhamanya. Oke, jadi pra observasi ini kita akhiri. Jadi sebentar Ibu silakan lakukan coachingnya. Kemudian setelah coaching kita akan ketemu lagi untuk pasca observasi. Oke, silakan Ibu. Terima kasih. Ya, Mas. Jadi saya mulai Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Ibu Mahama. Waalaikumsalam Ibu Nasra. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar dari teman katanya Ibu mencari saya, ada mau dibicarakan tentang apa itu Bu? Betul Ibu. Jadi saya mau saya mau bercerita Ibu, curhat. Apa boleh Bu? Oh, boleh sekali. Jadi apa yang mau dibicarakan? Jadi seperti ini Bu. Jadi ini tentang pembelajaran di kelas saya. Jadi pada semester ini saya mengampu mata pelajaran matematika di kelas 11. Nah, jadi yang permasalahannya di sini adalah kelas 11 3. Jadi di mana untuk pembelajaran di kelas-kelas 11 yang lain itu berjalan dengan lancar, tetapi di kelas 11 3 ini sudah menggunakan berbagai cara, tapi tidak berhasil Ibu di kelas ini. Jadi saya bingung Ibu. Jadi saya harus seperti apa? Gitu, Ibu. Jadi kalau saya mau tarik benang merahnya, Ibu tadi menceritakan bahwa kelas 11 3 ini Ibu mengalami kesulitan ya dibandingkan kelas-kelas 11 yang lain. Iya, seperti itu. Iya. Nah, saya ingin bertanya, apa boleh Ibu? Boleh. Apa yang membuat Ibu mengatakan bahwa kelas 11 3 itu Ibu kesulitan mengajar dibandingkan kelas yang lain? Oke, jadi seperti ini Bu. Jadi di kelas 11 3 ini saya melihat dari segi penguasaan materinya. Jadi penguasaan materinya itu kurang dibandingkan dengan kelas 11 yang lainnya. Kemudian sikap mereka itu juga seperti kayak ogah-ogahan belajar matematika. Jadi begitu. Jadi khusus matematika saja ya? Ya, karena saya mengampu matematika. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini sebentar, apa yang Ibu Mahama harapkan?
Oke, jadi saya berharap itu adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi saya berharap itu nanti sikap siswa-siswa yang ada di kelas 11-3 ini perilakunya itu bisa menyenangi matematika dan penguasaan materinya pun bisa lebih baik lagi. Jadi intinya di sini ibu mengharapkan di kelas 11 itu ada perubahan besar ya. Jadi baik ibu, saya mau menanyakan kembali nih, kira-kira seperti apa yang ibu inginkan atau ingin capai di kelas 11-3 itu? Ya itu tadi Bu, jadi sikapnya itu saya berharap mereka bisa menyenangi matematika. Jadi kemudian penguasaannya terhadap materi matematika itu juga bisa lebih baik lagi, dan jadi nilainya lebih bisa mengejar kelas 11 yang lainnya. Oh jadi seperti itu ya. Kemudian kalau saya membandingkan dengan kelas 11 yang lainnya, kira-kira itu kelas 11-3, kalau saya skalakan skala 1 sampai 10, kelas 11-3 itu berada di skala gimana? Sepertinya masih ada di skala 4 Ibu. Kenapa skala 4 dulu? Masih rendah sekali. Iya. Jadi seperti itu tadi Bu, jadi kemampuan mereka itu agak kurang. Jadi mungkin itu kalau pembelajaran matematika dianggap kayak apa, susah kah atau kurang menyenangkan itu. Jadi ya pengetahuannya seperti itu. Jadi harapannya Ibu Mahama ini kira-kira kedepannya kelas 11-3 itu berada di skala mana? Nah, kalau bisa Ibu, saya berharap itu mereka berada di skala 7 Ibu. Kenapa bukan skala 10? Nah, jadi berdasarkan pengamatan Ibu, jadi kalau berada di skala 10 itu kayaknya terlalu ketinggian Ibu. Jadi setidaknya mereka bisa berada di skala 7 saja. Itu sudah alhamdulillah senang. Saya bisa maklumi kalau ceritanya tentang latar-belakang tadi 11-3 itu. Jadi kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan Ibu Mahama untuk mencapai skala 7 itu? Jadi saya sudah memikirkan berbagai macam cara Ibu. Kira-kira ini 11-3 mau diapakan. Jadi sekarang itu saya mungkin berpikir bagaimana supaya pada saat pembelajaran matematika itu mereka happy dulu, senang dulu. Jadi bisa mengubah image mereka bahwa belajar matematika itu sulit, membosankan. Jadi saya akan menyisipkan kayak permainan-permainan atau ice breaking dalam pembelajaran. Jadi saya harap mereka akan bisa lebih gembira lagi pada saat belajar. Jadi menurut Bu Mahama, Ibu itu akan memotivasi dulu, membuat senang dulu kelas siswa, khususnya di kelas 11-3 itu. Kemudian Ibu akan memberi selingan pada pembelajaran berupa ice breaking, seperti itu ya. Jadi selain cara itu, cara apa lagi yang menurut Ibu Mahama bisa mengubah kelas 11-3 itu? Jadi mungkin saya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Jadi mungkin saya akan melihat dulu kesiapan belajar mereka seperti apa, kemudian profilnya, selanjutnya adalah minatnya. Jadi dengan harapan itu mereka nanti bisa lebih mudah untuk belajar. Jadi rencananya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tersebut. Luar biasa sekali Bu Ma. Jadi intinya di sini Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 11-3 ya. Iya. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi, dari sekian rencana yang Ibu paparkan tadi, siapa yang kira-kira membantu Ibu untuk merealisasikan rencana Ibu? Jadi karena ini akan berusaha untuk membuat mereka senang, jadi mungkin yang akan membantu adalah dari sarana dan prasarananya. Jadi seperti pada saat saya membutuhkan sound system, kemudian LCD juga. Jadi mungkin saya akan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah sarana dan prasarana. Jadi Ibu Mahama ini akan mengajak berkolaborasi dengan Wakasapras begitu ya Bu? Ya.
saya sangat setuju Ibu, karena dengan begitu itu akan menunjang pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian kira-kira kapan dilaksanakan ini rencananya Ibu Mahama? Jadi mungkin yang lebih cepatnya ini adalah mungkin pada ini menggunakan ice breaking. Jadi untuk ke depan ini langsung bisa diimplementasikannya ice breakingnya itu. Jadi yang pertama dulu ice breaking. Kemudian untuk tadi kan juga ada dipaparkan tentang permainan. Jadi kalau permainan kapan kira-kira diterapkan itu? Oke, jadi kalau untuk permainan ini akan disesuaikan dulu dengan materi pembelajarannya Bu. Kalau bisa permainannya itu terkait dengan materi yang akan diberikan. Jadi mungkin baru akan saya padankan dulu materi dengan permainannya. Jadi pelaksanaannya atau rencananya ini akan dilaksanakan lebih cepat, lebih baik begitu ya Bu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu. Kira-kira komitmen Ibu ini seperti apa yang ingin Ibu capai supaya rencananya itu betul-betul terrealisasi? Oke, jadi komitmennya itu segera merancang pembelajaran serta berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Jadi Bu Mahama ini dengan segera mungkin membuat atau merancang atau mendesain pembelajaran yang sesuai harapan tadi Ibu Mahama. Iya. Oke. Kemudian menurut pendapat Ibu Mahama dari hasil percakapan kita ini, apa kira-kira yang Ibu Mahama dapatkan? Jadi saya mendapatkan gambaran Bu apa yang harus saya lakukan di kelas ini, di kelas 11.3 ini. Jadi saya akan melakukan ice breaking tadi, kemudian permainan yang menyangkut dengan materi, kemudian akan melakukan juga pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas 11.3 ini. Oh, luar biasa sekali dan alhamdulillah Ibu. Nah, Mendapatkan pencerahan Ibu dari pembicaraan kita. betul. Berarti Ibu sudah mendapatkan gambaran ya tentang rencana kedepannya. Nah, apa yang Ibu Mahama rasakan saat ini? Oke, jadi yang saya rasakan saat ini plong Ibu jadi kemudian bersemangat untuk merealisasikan apa yang ada di dalam otak saya untuk kelas, khususnya untuk kelas 11.3 ini. Alhamdulillah. Semoga apa yang direncanakan Ibu Mahama itu bisa betul-betul dilaksanakan dan harapannya itu bisa tercapai. Nah, karena percakapan kayaknya kita sudah ini agak lama karena kebetulan juga saya punya kegiatan yang lain, mungkin percakapan kita kali ini diakhiri dulu. Tapi saya penasaran dengan endingnya nanti ini setelah Ibu terapkan rencananya. Jadi saya menginginkan Ibu Mahama kembali menceritakan hasil dari kegiatannya setelah menerapkan rencananya tadi. Siap Ibu. Insyaallah. Jadi saya akan menghubungi Ibu setelah saya melaksanakan rencana saya. Oke, semoga berhasil Ibu Mahamnya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Oke, jadi Ibu sudah melakukan atau sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Mahama. Alhamdulillah sudah Pak. Nah, bagaimana Ibu, lancar? Alhamdulillah lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini? Perasaannya senang karena bisa mampu mengidentifikasi permasalahan dari Ibu Mahama. Oke. Nah, jadi ini proses pasca observasi akan ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Ibu. Bisa Ibu? Bisa sekali Pak. Oke. Jadi yang saya tanyakan di sini, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Yang saya sudah lakukan itu sudah mengikuti alur kita mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya seperti apa dan bagaimana tanggung jawabnya. Kemudian apakah tadi
indikator yang ingin dikembangkan apakah tercapai Ibu? Alhamdulillah tercapai karena pada saat percakapan coaching tadi itu saya tidak pernah melabel si Ibu Marhama ketika dia menceritakan solusinya, ketika dia menceritakan masalah dan pada saat dia menentukan solusi apa yang akan diterapkan nantinya. Kemudian yang kedua, pertanyaan berbobot, saya selalu menggunakan pertanyaan terbuka sehingga Bu Marhama itu dapat mengeluarkan ide-ide atau solusi apa yang akan digunakan pada saat masuk di kelas 11.3 itu. Oh, jadi Bu Marhama tadi bisa terbuka untuk memunculkan ide-ide tadi Bu? Iya, seperti itu Pak. Oke, jadi izin Ibu, tadi itu penilaian diri dari Ibu. Di sini apakah boleh saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya tadi? Iya, boleh sekali Pak, Oke. sebagai refleksi untuk saya Oke, sendiri. betul. Terima kasih Bu. Jadi hasil pengamatan saya tadi, alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar dengan si coach atau Ibu Marhama. Kemudian saya tadi catat di sini proses coachingnya itu sesuai alur Tirta tadi, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya lihat juga Ibu sudah berusaha menggali si coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Saya lihat juga si coachingnya merespon pertanyaan Ibu dengan baik, dengan nyaman. Kemudian pengamatan saya juga Ibu tadi berjalan sangat bagus dan lancar. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian tadi yang kompetensi yang di awal yang mau dikembangkan, dia betul sudah terpenuhi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini kan baru 2 kompetensi yang dikembangkan. Saya tanya di sini, apakah ada kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan nantinya? Misalnya ada coaching berikutnya mungkin. Mungkin coaching berikutnya itu saya akan lebih mendalami lagi kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot karena saya merasa tadi ini belum maksimal. Oke, jadi fokus ke Pertanyaan berbobot. pertanyaan yang berbobot. Oke, mantap Ibu. Kemudian setelah selesai ini proses coachingnya tadi, ada rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya apa? Rencana tindak lanjutnya karena saya penasaran dengan hasil Ya. dari solusi dari Ibu Marhama ini, jadi saya rencananya itu menghubungi Ibu Marhama bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana hasilnya setelah melakukan aksinya, melakukan solusi di kelas 11.3 itu. Oke, jadi intinya dilanjutnya nanti Ibu akan melakukan atau memanggil kembali, Iya. memanggil ulang si coachnya tadi Ibu Marhama untuk mengetahui apakah solusinya berhasil atau tidak. Iya, seperti itu Pak. Oke, saya juga akan kontak Ibu, akan bertanya juga bagaimana hasilnya. Saya penasaran juga Ibu. Kemudian karena ini sudah sesi akhir, saya nilai tadi Ibu sudah sangat bagus. Kita akhiri saja Ibu proses observasi ini. Semoga tetap semangat terus ya Bu Terima kasih, dalam belajar dan berlatih. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.